Pelaku pembunuhan siswa SMP di Deli Serdang ditangkap polisi. Dua pelaku curanmor di Asahan ditembak. 4 tenaga medis puskesmas Sibolga reaktif COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara berhasil meringkus otak pelaku pembunuhan terhadap siswa SMP Negeri Galang. Pelaku ditangkap di Desa Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam kasus pembunuhan terhadap siswa SMP Negeri Galang yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2020 tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Masing-masing berinisial M, 25 tahun, kemudian E, 34 tahun. Keduanya warga desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, serta B, berusia 27 tahun, warga desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa goni tempat membuang mayat korban, batu yang digunakan untuk alat pemberat, tali tambang, celana pramuka, nomor plat sepeda motor, serta kap sepeda motor milik korban. Sedangkan sepeda motor korban sudah dijual melalui online kepada pembeli dan kini penadahnya masih dalam pencarian. Keterangan pelaku M sebelum membunuh korban, saat itu dirinya hendak pergi mengambil ubi. Namun di perjalanan menuju ladang ubi, dirinya berpapasan dengan korban yang saat itu mengendarai sepeda motor. Saat itu pelaku sudah membawa goni serta tali tambang. Korban pun menawarkan tumpangan dan menuju arah Tanjung Morawa. Setibanya di sebuah jembatan, pelaku mengajak korban berhenti dengan alasan untuk buang air kecil. Saat korban duduk di atas batu di pinggir sungai, pelaku kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali tambang. Karena korban melawan, pelaku memukulkan batu di bagian kepala korban dan korban pun akhirnya meninggal. Kemudian pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam goni dan membuangnya ke dalam Sungai Merah yang berada di Desa Seimera, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Karena memang barang korban, kendaraan bermotor ada 2 jenis Jupiter, hilang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka M, ternyata yang bersangkutan motifnya adalah dendam, di mana korban selalu menyampaikan bahwa orang tua dan M di rumahnya sering dilakukan kegiatan-kegiatan yang berbau narkoba, sehingga muncul rasa dendam. Dan pada kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 15 dari keterangan M, di mana tanggal 15 Agustus tersebut pada saat korban mengendarai sepeda motor melihat M sedang berjalan, kemudian si M ini diajak oleh korban untuk diberikan tumpangan. Namun karena sudah ada rasa dendam terhadap korban ini, kemudian tersangka M mengajak untuk mampir sebentar, beristirahat sebentar di aliran Sungai Seimera tersebut, dan di sungai itulah tersangka dieksekusi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Deli Serdang, pemirsa, penampakan buaya yang berjemur di bantaran Sungai Deli, persisnya di bawah jembatan Komplek Perumahan Mewah Jalan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, gegerkan warga sekitar. Warga yang melihat keberadaan buaya ini langsung mengabadikan dengan menggunakan ponsel.
Peristiwa langkah ini pun akhirnya viral di media sosial. Saat diabadikan, buaya remaja ini sedang berjemur di tepi Sungai Deli. Akibat keberadaan buaya di Sungai Deli, membuat warga takut melakukan aktivitas di sungai tersebut. Keberadaan buaya yang sedang berjemur tidak berlangsung lama, dan buaya yang belum diketahui asal-usulnya menghilang dan masuk kembali ke arus Sungai Deli. Atik, warga yang tinggal di sekitar Sungai Deli mengaku sudah beberapa kali melihat keberadaan buaya di sungai sekitar tempat tinggalnya. Buaya yang berusia muda ini berjemur di pinggir Sungai Deli. Berapa ekor, Bu? Banyak, Pak. Hah? Udah beranak-beranak, ini anakku tahu nih. Kan kecil-kecil anakku, Pak. Oh gitu ya. Ya. Ibu tinggal di daerah sini? Sini. Oh, Ibu resah nggak dengan keberadaan buaya di pinggir sungai ini? Besar juga, Pak. Oh, takut juga ya? Takut juga. Udah berapa kali Ibu melihat sini buaya? Udah seminggu lalu yang lewat. Hah? Udah seminggu ya? Pak. Semalam kan jumpa lagi. Oh, semalam jumpa lagi. Tadi pagi mau pagi jumpa juga, Pak. Oh. Jadi Ibu takut lah ya dengan keberadaan ini? Pak. Nanti makan anak-anak, warga membutuhkan air juga. Sementara itu, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mengatakan telah melakukan penelusuran mencari buaya tersebut, namun hingga kini belum juga ditemukan. Ya, jadi kita juga BBKSDA melihat dari Facebook maupun Instagram ya. Teman-teman sudah turun ke sana tanggal 30-an ya, 30 Agustus 31. Memang setelah ditanya masyarakat di situ, betul mereka memang ada lihat, tapi kemudian teman-teman turun tidak pernah ketemu, dan menurut informasi masyarakat tanggal 31 Agustus itu kan hujan deras di Medan dan agak banjir. Kemungkinan di situ dia baru menghilang. Sekarang tidak ada lagi di situ. Buaya tersebut diduga menghilang setelah terjadi hujan deras pada 31 Agustus 2020 lalu. Buaya tersebut diduga piaraan warga yang lepas dari penangkarannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan alsintan atau alat pertanian terlihat menumpuk di UPT Pertanian Lenbau, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Alsintan milik Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Toba ini nyaris jadi rongsokan. Jenis alsintan mulai dari traktor besar, combine harvester, beko, mesin pipil jagung, hingga mesin penanam jagung tampak ditumpuk di dalam gudang. Sebagian besar dari alsintan tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi. Padahal Dinas Pertanian dan Peternakan selalu mengucurkan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan alsintan tersebut. Untuk tahun anggaran 2017 yang lalu, terdapat 388,2 juta rupiah yang dikeluarkan untuk biaya perawatan alsintan. Sementara di tahun 2018, biaya perawatan mencapai 411 juta rupiah. Kita yang tersedia ada traktor besar ukuran lebih kurang 60 PK untuk proses pengedukuan lahan dan proses pengolahan lahan. Saat ini keadaannya memang sebagian besar keadaan rusak, dan itu belum bisa kita perbaiki tahun ini, mengingat ada refokusing anggaran pada kegiatan tersebut. Sementara di tahun 2020 ini, Jeffrey berdalih tidak dapat memperbaiki alsintan tersebut akibat refocusing anggaran. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 2 tersangka pelaku pencurian sepeda motor dari parkiran sebuah masjid di Kisaran, Sumatera Utara ditembak polisi. Polisi berhasil mengenali ciri-ciri kedua tersangka lewat rekaman CCTV masjid. Beginilah rekaman CCTV saat tersangka WD 32 tahun dan temannya DSN 24 tahun melakukan aksi pencurian sepeda motor di Masjid At-Thahiro Jalan Gatot Subroto, Kisaran, Sumatera Utara. Dengan modus menyamar sebagai jamaah masjid, kedua pria warga Gang Keluarga Jalan Gatot Subroto, Kisaran dan Desa Sipaku area Kecamatan Simpang 4 Asahan ini berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dari parkiran masjid tersebut. Namun apes bagi kedua tersangka, berkat rekaman CCTV tersebut, polisi dengan cepat mengenali ciri-ciri dan mengendus keberadaan mereka. Keduanya langsung ditangkap Satuan Jatan Ras Polres Asahan dalam penyergapan yang dilakukan di 2 tempat terpisah. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kedua tersangka karena melakukan perlawanan saat disergap. Penangkapan kedua tersangka berawal informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat. Polisi yang melakukan penyelidikan langsung melakukan pengejaran dan berhasil membekuk kedua tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka sudah 5 kali melakukan aksi yang sama di sejumlah tempat di Asahan. Selain itu, kedua tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama. Bang, ini orangnya baru kali beraksi atau? Berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan terhadap para tersangka, tersangka 2 ini sudah melakukan lebih 1 kali ini banyak 5 kali. Jadi melakukan 5 kali. Dan juga tersangka ini adalah residivis. Pernah masuk dalam kasus yang juga yang sama gitu loh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, kedua tersangka selanjutnya ditahan di Mapolres Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, PDI Perjuangan mengambil langkah tegas dengan memecat Ketua PAC Partai di 4 kecamatan di Kota Medan. Langkah tersebut sebagai konsekuensi dari sikap mereka yang tak mau mendukung pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan. Pembebasan tugas terhadap 4 ketua PAC PDI Perjuangan Kota Medan dilakukan setelah memverifikasi laporan dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan, di mana ada dugaan 11 PAC di Kota Medan yang melakukan pembangkangan dengan menolak dukungan terhadap pasangan Bobi Aulia. Ada 4 ketua PAC yang dibebas tugaskan dari jabatan serta dipecat dari kader partai, yakni Ketua PAC Kecamatan Medan Area, Medan Selayang, Medan Perjuangan, dan Medan Denar. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutarto, menyebut, berdasarkan aturan partai, setiap kader harus mematuhi keputusan DPP. Sudah menjadi kewajiban struktur partai mengamankan keputusan pimpinan pusat yang telah menetapkan Bobi Aulia sebagai bakal pasangan calon untuk Pilkada Kota Medan. Sehingga bagi struktur partai yang membangkang akan dilakukan tindakan tegas dengan sanksi disiplin organisasi. Ya, khusus di Kota Medan ya, itu ada sesuai dengan progres atau laporan dari DPC partai, itu secara tertulis ke DPD partai. Sekarang ini ada 4 PAC, 4 PAC, yaitu dari Medan Area, Medan Selayang, Medan Perjuangan, dan Medan Denai. Nah, itu ketua DPC-nya melakukan tindakan yang tidak disiplin dengan menolak terhadap kebijakan DPP partai, maka dengan sendirinya sebagai struktur partai tentu akan kena sanksi organisasi. Nah, salah satu sanksi organisasi itu adalah karena posisinya sebagai ketua PAC, maka dilakukan pembebasan sebagai ketua PAC partai. Kemudian atas usulan dari DPC partai sesuai dengan mekanisme akan dilakukan pengangkatan, penetapan PLT dari unsur fungsionaris DPC PD Perjuangan Kota Medan.
Sutarto memastikan adanya pembangkangan 4 ketua PAC tersebut tidak akan mempengaruhi PDI Perjuangan dalam mendukung pasangan Bobi dan Aulia dalam Pilkada Kota Medan. Sebelumnya dari 11 PAC yang menolak mendukung Bobi, 7 diantaranya berbalik arah dan tidak dikenai sanksi oleh partai. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, PT Kereta Api Indonesia bersama Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 2 Sumatera Utara melakukan penertiban sebanyak 514 rumah yang berada di pinggiran lintasan kereta api kawasan Jalan Adam Malik, Kota Medan. Penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan keadaan prasarana rel yang akan diganti baru. Sebanyak 514 rumah warga yang berada di pinggiran lintasan rel kereta api di kawasan Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, dilakukan penertiban oleh pihak PT Kereta Api Indonesia bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 2 Sumatera Utara dengan menggunakan alat berat berupa eskavator. Humas PT Kereta Api Indonesia Medan, Mahendro Bawono mengatakan, kegiatan penertiban ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keadaan prasarana jalur rel kereta api Medan menuju Kota Binjai yang akan diganti baru dari ukuran yang sebelumnya hanya R52, kini diganti menjadi ukuran yang lebih besar yakni R54. Sosialisasi ini pun sudah dilakukan pihaknya sejak 2 bulan yang lalu pada warga yang tinggal di lahan milik PT Kereta Api tersebut. Proyeknya dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera ya. Nah kami ini sebagai PT KAI hanya untuk memastikan keamanan jalur saja. Jadi proyek pekerjaannya yang mengerjakan dari Balai Teknik Perkeretaapian. Nah, ini tadi tujuannya untuk meningkatkan kehandalan prasarana. Jadi nanti soalnya akan diganti dari jenis R52 jadi R42 ya. Jadi R54. Ini Bang, sudah berapa hari Bang dilakukan penggusuran pada warga daerah pinggiran rel ini Bang? Jadi saya luruskan yang dilakukan ini adalah penertiban ya, bukan penggusuran. Satu, yang kedua baru dimulai hari ini, namun sosialisasi sudah kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Oh, berarti penertiban ini bukan untuk ada penambahan rel ya Bang ya? Sementara kita hanya ingin mengganti, bukan dari kami ya, dari Balteknya hanya ingin mengganti rel untuk lebih ke kehandalan prasarananya. Penertiban rumah warga daerah pinggiran rel ini pun mendapat pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 4 orang tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Kota Sibolga diketahui reaktif COVID-19. Akibatnya, puskesmas tempat keempat tenaga medis tersebut bekerja ditutup sementara waktu. Reaktif COVID-19 4 tenaga medis di puskesmas di Kelurahan Aek Habil, Kota Sibolga tersebut diketahui berdasarkan hasil swab yang sebelumnya mereka jalani. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu menyebutkan, keempat tenaga kesehatan di puskesmas Kelurahan Aek Habil tersebut kini menjalani perawatan di rumah isolasi penanganan COVID-19 yang disediakan pemerintah Kota Sibolga. Selain itu, 4 tenaga medis tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Sementara itu, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, puskesmas tempat keempatnya bertugas terpaksa harus ditutup sementara dan aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dialihkan ke puskesmas terdekat di kawasan Kelurahan Aek Parangbuda. Salah satu puskesmas di Kota Sibolga, yakni Puskesmas Aek Habil, kita lakukan dulu penutupan pelayanan sementara hingga sampai tanggal 6 September 2020.
karena ini disebabkan adanya temuan tracing yang kita lakukan timbulnya kasus baru di COVID-19 di Puskesmas Habil ini. Jadi sudah 4 orang. Berdasarkan data dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Sibolga, jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 menjadi 15 orang. Dan saat ini menjalani perawatan medis di Rumah Isolasi Penanganan Kasus COVID-19 Kota Sibolga dan Rumah Sakit Rujukan Penanganan Pasien COVID-19 di Kota Medan. Baharuddin Simanulak melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang tetap menjalankan program pustaka keliling di tengah pandemi COVID-19. Jika sebelum pandemi pustaka keliling ini menyasar sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang, maka saat sekolah dialihkan dengan belajar dari rumah. Pustaka keliling tetap berjalan dengan menyasar taman bacaan masyarakat, panti asuhan, hingga lembaga pemasyarakatan. Sejak masa adaptasi kebiasaan baru, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang kembali menjalankan program Pustaka Keliling. Pustaka Keliling yang beroperasi menggunakan 2 unit armada mobil dan 1 unit becak motor, setiap hari menyinggahi tempat-tempat umum seperti Taman Bacaan Masyarakat. Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Nasdwijel mengatakan, pustaka keliling tidak hanya singgah di Taman Bacaan Masyarakat, tetapi juga menyasar pesantren hingga lembaga pemasyarakatan untuk terus meningkatkan semangat baca masyarakat dan mewujudkan impian Kota Padang sebagai kota literasi. Sejak pandemi, memang biasanya sebelum pandemi kita kunjungannya ke sekolah-sekolah, kita gelar Bukalapak namanya di sekolah-sekolah. Tapi sejak pandemi karena memang sekolah tidak sekolah di sekolah gitu ya, kita fokuskan ke kunjungan ke taman bacaan masyarakat, ke kelurahan, ke panti asuhan, juga ke lapas. Itu masing-masing kelurahan kadang-kadang punya TBM, jadi kita kunjung ke situ, sistemnya kita pinjamkan buku secara berkala, nanti kira-kira 2 minggu atau paling lama sebulan nanti kita ganti lagi bukunya. Nasdwi berharap setiap kecamatan menumbuhkan semangat literasi, seperti membangun taman bacaan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyumbang buku ke taman bacaan masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.